Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Teknoekonomi dan Analisis Kelayakan Proyek Agribisnis. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-10 dan materi yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan bagaimana metode analisis kalau seandainya yang kita bahas itu adalah proyek-proyek pemerintah. Eh, Hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan bahwa terkadang ketika kita melaksanakan proyek ya, yang kita pertimbangkan itu tidak hanya finansial. Jadi misalnya kemarin terkadang kita harus memilih proyek yang sebetulnya gitu secara finansial tidak dalam tanda kutip tidak terlalu menguntungkan atau NPV-nya tidak terlalu besar, tetapi ada pertimbangan ekonomi di dalamnya, misalnya tenaga kerja yang terserap lebih banyak, bahan baku terpakai, pasar terpenuhi, maka proyek itu tetap bisa kita jalankan. Jadi tidak melulu tentang finansial. Nah, hari ini saya akan bahas kembali terkait dengan proyek-proyek pemerintah. Dasar analisisnya sebetulnya sama, artinya tetap pakai NPV ya, kalau secara finansial tetap pakai NPV, tetap pakai IRR. Kalau finansialnya kemudian gross BC atau net BC seperti itu, tetapi tentu saja ketika kita membahas proyek pemerintah, maka pertimbangannya tentu saja tidak finansial gitu ya. Artinya ada pertimbangan sosial ekonomi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menyampaikan bahwa sebuah proyek itu layak untuk dijalankan. Secara teori, kalau kita bicara proyek perusahaan, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa aspek sebetulnya yang menjadi pertimbangan kita apakah proyeknya layak atau tidak. Ada aspek legalitas atau hukum, ada aspek pasar ya, pasarnya ada atau tidak, ada aspek manajemen dan organisasi, lalu ada aspek finansial ya. Jadi ada banyak lalu aspek teknis produksi itu kalau kita bicara yang akan kita bangun itu adalah proyek-proyek terkait dengan usaha-usaha yang sifatnya investasi individu misalnya atau juga konsorsium. Tetapi pertimbangan kelayakan akan menjadi berbeda ketika yang kita bahas itu adalah proyek pemerintah. Jadi hari ini saya akan coba sampaikan ada aspek lain loh sebetulnya yang akan jadi pertimbangan ketika yang kita bahas adalah proyek pemerintah. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah bahan kuliah kita hari ini. Jadi, oke, aplikasi kelayakan proyek pemerintah ya dari sisi perencanaan dan pembangunan daerah. Jadi ketika apa ya misalnya Bapeda gitu menyusun prioritas proyek mana yang harus didahulukan, tentu kan kita nggak boleh tebak-tebakan tuh sebetulnya mana yang mau didahulukan. Harusnya ada perhitungan ilmiah. Artinya ketika misalnya Bapeda memutuskan oke, kita tambah infrastruktur pendidikan terlebih dahulu, misalnya gitu, maka sudah ada analisis ilmiahnya gitu yang melatar belakangi kenapa infrastruktur didahulukan daripada peningkatan kualitas pendidiknya, misalnya gitu. Nah, hari ini saya akan sampaikan itu kira-kira. Nah, ini contoh. Jadi saya langsung ke kasus karena kalau kita karena dasar teorinya sama ya, kita hanya mengaplikasikannya pada konteks yang berbeda. Karena itu saya langsung masuk ke kasus. Ini adalah contoh. Mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah contoh gitu, sebuah masalah, misalnya nih, pengangguran menengah terbuka gitu. Jadi di kita itu banyak sekali pengangguran-pengangguran tingkat menengah. Setelah kita coba kan ketika ada masalah maka kita harus gali akar masalahnya apa. Ketika digali maka akar masalahnya sebetulnya ada dua. Kalau proyek pemerintah banyak ya sebetulnya akar masalahnya ini cuma disederhanakan saja karena contoh. Misalnya akar masalah yang pertama itu adalah rendahnya kualitas lulusan. Jadi pengangguran terjadi karena rendahnya kualitas kelulusan. Yang kedua, kenapa sih ada pengangguran? Oh, ternyata hasil dari tracer study-nya menunjukkan pengangguran itu muncul karena nggak cocok gitu antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Ya, lalu kenapa digali lagi akar apa penyebab kualitasnya rendah? Kualitasnya rendah itu pertama ternyata dari hasil deteksinya adalah sarana belajarnya kurang memadai, kualitas tenaga pendidiknya kurang baik, kurangnya jumlah tenaga pendidik, lalu sebaran
pendidikan vokasinya belum merata gitu. Nah, kalau terkait tidak cocoknya kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, ternyata penyebabnya adalah kurikulumnya tidak sesuai. Nah, ini masalah, ini problem kalau kita bicara proyek pemerintah. Nah, ketika kita ada proyek pemerintah, ya, ketika kita punya masalah, maka kita harus punya pohon tujuan. Ini namanya pohon masalah, ya, problem tree. Maka kita harus punya pohon tujuan. Jadi dari pohon masalah, kalau dia dibalik seperti cermin sebetulnya, ya, maka dari pohon masalah bisa jadi pohon tujuan. Maka tujuannya apa? Tujuannya jelas. Tadi kan kita ingin mengurangi pengangguran menengah, ya. Maka tujuannya apa? Mengurangi tingkat pengangguran menengah terbuka. Tujuan yang kedua, kalau masalahnya rendahnya kualitas, berarti kualitasnya jadi meningkat. Kalau yang miss and match tadi berarti mengurangi gap-nya yang kita kurangi sehingga nanti antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerjanya cocok, match jadinya. Oke. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas lulusan? Caranya tadi, di sini masalahnya sarana belajarnya tidak baik. Maka yang kita lakukan adalah, berarti tingkatkan mutu sarana pembelajaran. Masalahnya apa? Kualitas tenaga pendidiknya rendah. Berarti harus meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Ini proyek semua nantinya ya, jadi proyek, jadi program ya. Kemudian kurangnya jumlah tenaga pendidik vokasi. Apa yang harus dilakukan? Meningkatkan jumlah tenaga pendidik. Ya. Yang keempat, sebaran pendidik vokasinya belum merata. Maka yang dilakukan apa? Meningkatkan sebaran. Ya, dibalik. Jadi dari masalah dibalik menjadi tujuan. Yang terakhir, ketika kurikulumnya tidak sesuai, maka berarti kita harus menyesuaikan kurikulum. Ya, jadi ketika kita bicara proyek pemerintah, sebelum sampai ke proyek kan nggak mungkin ujuk-ujuk ada proyek, kita harus deteksi dulu masalah yang harus diselesaikan dengan adanya proyek ini apa sebetulnya. Oke, lalu tadi kita punya empat kegiatan, 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan sarana. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik. Yang ketiga, meningkatkan jumlahnya. Keempat, meningkatkan sebaran, dan kelima, menyesuaikan kurikulum. Dari 4 tujuan ini, gitu ya, mana sih yang harus kita dahulukan? Kan kita di pemerintahan sering menghadapi yang seperti itu. Yang mana sih yang mau didahulukan? Nah, ketika kita diminta untuk memilih dari sekian alternatif tujuan itu mana yang mau didahulukan, maka biasanya nih, gitu ya, ada kalau yang paling baik itu berarti ada apa namanya tuh penggalian. Jadi ada key informant atau mungkin tenaga ahli yang akan kita tanyai gitu ya terkait dengan signifikansi. Jadi ada 2 biasanya yang bisa kita pakai, sebetulnya banyak ya, bisa pakai Delphi, bisa pakai AHP, bisa pakai SWOT untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Ini yang saya kasih yang paling mudah kan, yang paling mudah untuk kita deteksi, karena inti kita bukan belajar yang ini sebetulnya, kita belajarnya nanti kelayakan project. Jadi saya ulang, sebetulnya nanti menentukan prioritas ini bisa macam-macam, bisa pakai Delphi, bisa pakai AHP, bisa pakai SWOT ya. Nah, ini yang paling gampang. Kita bisa tanyai ya stakeholder terkait kita, bisa juga key informant-nya mengenai tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi itu perubahan yang diharapkan sama tingkat kepentingan. Ya, jadi nanti mereka diminta untuk mengisi form menurut mereka mana yang urutan pertama harus didahulukan, mana yang terakhir. Dari sisi urgensi dan dari sisi signifikansi dan dari sisi urgensi. Ya. Nah, maka ini adalah, jadi ini sebetulnya misalnya nih, meningkatkan mutu sarana belajar itu dapatnya 4 rankingnya, urgensinya 3. Ini dapatnya setelah kita menanyai para key informant kita. Ya, jadi dapatnya meningkatkan mutu belajar 4, kemudian signifikansinya ya, meningkatkan kualitas 5, jumlah tenaga pendidik 3, sebaran tenaga pendidik 2, menyesuaikan kurikulum dengan pasar 2, lalu dari sisi urgensi meningkatkan mutu sarana belajar itu 3, meningkatkan kualitas pendidik 4, meningkatkan jumlah pendidik 2, meningkatkan sebaran 4, menyesuaikan kurikulum 3, lalu kita kalikan 4 kali 3, 12. Nah, dari dikalikan semuanya antara signifikansi dengan urgensi, maka kita akan mendapatkan nilai yang paling tinggi, itu yang paling harus didahulukan adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Jadi kualitasnya dulu yang baru harus diberesin, baru nanti perbaikan sarana prasarana.
Nah, itu urutan prioritas yang harus diperbaiki duluan. Maka program kita adalah ya proyeknya adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, ya, baru kita masuk ke proyek nih. Oke. Maka ini adalah gambaran proyek. Kita bikin ini proyek ini ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, jadi mulai tahun lalu. Ini real ya, proyeknya memang ada gitu ya. Proyeknya dilaksanakan di 34 provinsi. Ya, multi years dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian tenaga pendidik vokasi yang menjadi tujuan, yang menjadi sasaran ada 1.360 seluruh provinsi di Indonesia. Lalu ada perusahaan-perusahaan yang nanti siap untuk menerima program magang para tenaga pendidik ini ada 68 perusahaan. Lalu industri yang terlibat itu ada industri, ada pariwisata, ada ekonomi kreatif, dan kita juga melaksanakan diklat ke luar negeri. Ya, jadi ada Korea, ada Jepang, ada Singapura. Ruang lingkup kegiatannya adalah kan tujuannya tadi jangan lupa tujuannya tadi adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Jadi bagaimana kita memberikan para pendidik vokasi itu tambahan pengetahuan. Baik, jadi melalui pendidikan dan latihan kepada para guru SMA vokasi dalam dan luar negeri, pertukaran pendidik SMA vokasi dengan SMK vokasi lainnya, dan magang pendidik SMA vokasi di dunia usaha atau kerja. Jadi ini ruang lingkup kegiatannya. Nah, lalu apa yang sekarang persoalannya adalah kita kan tadi punya alternatif nih ya. Sebetulnya ini berkaitan dengan proyek. Kita mau lihat apakah proyek ini layak atau tidak untuk dijalankan. Maka ada 4 pertimbangan yang akan kita pakai apakah proyeknya approve atau tidak. Yang pertama kita harus bikin kerangka kerja logis. Kerangka kerja logis itu nanti kita akan dia sudah diajarin Pak Mariadi di materi kuliah kedua ya, KKL itu. Kita akan mengidentifikasi mulai dari persoalan sampai nanti outcome atau dampak dari proyek yang kita buat. Itu di dalam analisis kerangka kerja logis. Yang kedua, kalau kita mau bangun proyek, ya proyek pemerintah terutama, yang paling penting itu adalah stakeholder yang terkait dengan proyek kita. Jadi analisis pemangku kepentingannya. Siapa saja sih stakeholder yang terkait? Posisi stakeholdernya ada di mana? Nah, itu dipetakan. Yang ketiga adalah analisis DIS. Kalau di dalam perencanaan itu namanya DIS. Tematik, holistik, integratif, spasial. Ya, nanti kita bahas habis ini. Lalu yang penting juga adalah analisis keuangan dan analisis ekonomi. Berapa IRR-nya, berapa NPV-nya, kalau ekonomi berapa EIRR-nya, berapa NPV-nya. Lalu analisis sosial budaya dan lingkungan, dan terakhir adalah analisis risiko. Ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum saya masuk dengan satu persatu tahapan analisisnya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada di kelas ini? Ada di kelas nggak nih? Ada, Bu. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah analisis logical framework. Sebetulnya sudah ada di satu pertemuan dengan Pak Mariadi tentang KKL, kerangka kerja logis atau logical framework, mulai dari rencana kerja, indikatornya apa, sumber datanya, asumsi yang dipakai supaya nanti rencana-rencana kita berjalan. Nah, ini adalah untuk proyek kita tadi misalnya ya, kerangka kerja logis dimulai dari proses, kemudian output-nya apa, lalu outcome, lalu ada dampak atau impact. Jadi misalnya tadi proses yang kita buat itu adalah diklat, pertukaran tenaga pendidik, kemudian ada magang, ya. Indikator kinerjanya apa? Oh, berarti pelaksanaannya di 34 provinsi, kemudian 3 negara, berapa tadi 1.390 tenaga pendidik vokasi, itu kan indikator kinerja terlibat. Sumber data yang 34 provinsi, 3 negara, 1.390 tenaga pendidik, 68 perusahaan magang tuh dari mana sih dapatnya? Nanti dari daerah primer, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dinas ya, kalau misalnya kita kembali anggarannya dari mana? Alokasi anggaran asumsinya apa? Ini diklat pertukaran magang ini nggak bisa jalan kalau asumsinya tidak ada anggaran. Maka asumsinya anggarannya ada. Nah, jadi anggarannya ada. Yang kedua, kalau sudah dapat diklat, outputnya apa sih? Oh, meningkatnya jumlah pendidik yang melakukan, yang
melakukan diklat, pertukaran, dan magang. Indikatornya apa? Maka jumlah pendidik yang melakukan diklat dalam negeri, jumlah pendidik vokasi yang melakukan diklat ke luar negeri, jumlahnya. Datanya, data-data jumlahnya dari mana? Dari data primer, dapat dari kementerian dan dinas. Asumsinya apa? Bagaimana caranya supaya jumlah pendidik meningkat? Asumsinya apa? Ada kerjasama dengan lembaga diklat. Tadi ya asumsinya, dunia usaha, dengan negara-negara yang tadi, ada Cina, ada Jepang, ada Korea, gitu ya. Lalu kalau sudah meningkat jumlah pendidik yang dapat diklat, outcome-nya apa? Oh, tadi kan tujuannya meningkatkan kualitas pendidik. Ya, kualitas pendidiknya naik. Bagaimana tahunya kualitas pendidik naik? Oh, dilihat dari jumlah pendidik yang tersertifikasi, jumlah pendidik yang dapat TOT, ya, kemudian proporsi lulusan SMK vokasi yang lulus bekerja terhadap jumlah siswa. Datanya dari mana? Tetap data primer. Asumsinya apa? Bagaimana caranya kita mengasumsikan bahwa akan terjadi peningkatan kualitas? Asumsinya diklat dan magang dilaksanakan dengan standar yang berlaku dan mencapai hasil yang memuaskan. Outcome-nya apa? Outcome tadi source problem kita tadi outcome-nya adalah berkurangnya pengangguran menengah. Nah, kira-kira seperti itu KKL itu. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus dibikin pohon masalah, lalu kita deteksi satu-satu, pertama kali yang akan kita buat adalah analisis logical framework atau analisis kerangka kerja logis. Kalau teman-teman di Bapeda sebetulnya sudah paham ya yang seperti ini harapan saya. Nah, lalu yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan. Kalau kita ada project ya, kalau kita ada project, maka kita harus petakan stakeholder mana saja sebetulnya yang terlibat dalam kegiatan kita itu. Misalnya nih, kalau proyek ini dipegang oleh Bappenas, maka Bappenas ya tengahnya. Kalau di sini Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, maka ini Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Bapeda ini mau kerja sama siapa aja, petakan kira-kira. Oh, Dinas Pendidikan. Bisa dipetakan ya, nanti misalnya kalau ini interest, ini kepentingan, ini pengaruh. Ya, ini kepentingan, ini pengaruh. Jadi kita akan petakan, kira-kira kan harusnya yang punya kepentingan tinggi, pengaruh tinggi itu Dinas Pendidikan. Betul nggak sih dari peta kita itu Dinas Pendidikan tuh di sini posisinya? Jangan-jangan kita petanya di sini, tapi ternyata pada saat kita analisis realisasi ternyata petanya nggak di sini. Ternyata kepentingannya tinggi, pengaruhnya rendah di sini misalnya gitu. Jadi kita petakan semua stakeholder yang terlibat yang akan membantu kegiatan kita itu supaya nanti proyeknya tercapai. Yang kedua, jadi semuanya kita data satu-satu. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, kita petakan dulu KKL, mulai dari proses sampai dengan nanti kita dapat impact. Yang kedua, pemangku kepentingan yang membantu kegiatan proyek itu siapa saja. Ada yang mau bertanya, silahkan sampai sini. Ada? Lanjut? Nah, yang ketiga adalah analisis DIS. DIS itu adalah analisis tematik, ya, holistik, integrated, spasial. Oke, kita lihat yang pertama tematik. Tematik itu maksudnya jangan sampai nanti proyek yang kita buat, kan proyek itu dibuat tidak hanya dari bawah, tetapi juga harusnya sinkron ke atas. Jadi dia ketemu dari bawah dan atas itu ketemu. Nah, coba deteksi proyek yang mau kita buat itu kalau di nasional, gitu ya, kebijakan pemerintah yang mana sih sebetulnya yang sesuai dengan proyek kita? Oke, kemudian ke bawah kalau kita ada di provinsi Mas misalnya di kabupaten itu kebijakan-kebijakan kabupaten mana sih yang kira-kira mendukung proyek kita itu perlu kita deteksi. Jangan sampai nanti kita bikin proyek itu ternyata bukan merupakan bagian dari nawacita misalnya kalau kita bicara apa namanya tujuannya Presiden Jokowi ternyata bukan bagian dari nawacita misalnya. Ternyata tidak ada di SDGs misalnya. Atau kalau kita tarik ke bawah, ternyata kabupaten atau kota yang jadi wilayah fokus kita itu ternyata nggak ada persoalan itu. Nah itu. Jadi harus ada analisis tematiknya. Jadi dia nyambung dari kebutuhan yang di bawah, program-program pemerintahan yang ada di bawah kita gitu ya, sampai dengan yang di tingkat nasional. Bahkan kalau perlu kalau kita sudah bicara SDGs itu kan sudah internasional capaiannya. Yang ketiga, yang kedua dari DIS itu adalah holistik. Holistik itu artinya dia melibatkan semua gitu. Jadi misalnya di sini disampaikan bahwa tadi kan kita bicara bagaimana meningkatkan kualitas pengajar ya. Jadi pengajarnya bagaimana? Pertama, jumlah pengajar terpenuhi.
ada jumlah sebarannya merata misalnya, ada knowledge sharing, jadi analisis holistik. Bagaimana caranya? Pakai diklat, pakai magang, ya, kemudian ada magang dunia usahanya juga, ada magang antar SMK misalnya gitu. Kalau sekarang misalnya kan di Universitas Sriwijaya juga diinisiasi kalau ada dosen dari Universitas Sriwijaya itu magang di MIE gitu ya. Jadi ikut ngajar di MIE, dosen di MIE ikut ngajar di sini misalnya gitu. Jadi ada yang pertama tadi tematik, yang kedua holistik, ya. Yang ketiga adalah integratif. Integratif itu maksudnya proyek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kita sebagai misalnya staf pemerintah provinsi gitu, tetapi juga tanggung jawabnya pemerintah nasional. Jadi ada share anggaran nasional berapa persen sih, share dari internasional berapa persen sih, mungkin dari ADB berapa persen, kemudian anggaran daerah berapa persen. Nah, itu integratif. Kalau dari sisi anggaran saja sudah sama-sama menanggung gitu ya, maka kepemilikan terhadap proyek itu tuh menjadi lebih besar. Jadi dia integratif. Yang ketiga spasial, wilayah proyek. Nah, ini perlu diputuskan. Wilayah proyeknya ini mau di mana? Mau seluruh provinsi atau mau provinsi-provinsi tertentu saja ya yang misalnya indeks IPM-nya masih rendah atau indeks yang IPM-nya masih di bawah IPM nasional. Nah, ini perlu diputuskan. Ya, kalau misalnya proyek yang ini yang sedang dilaksanakan ini dia proyeknya di 34 provinsi. Nah, ini yang penting keuangan. Ya, tadi saya sampaikan, kalau kita bicara keuangan, itu sebetulnya ada analisis finansial, ada analisis ekonomi. Kalau analisis finansial tuh real, betul-betul untungnya berapa gitu ya, secara rupiah gitu ya, secara moneter. Tetapi kalau ekonomi, kita tidak bicara secara moneter untungnya berapa, tetapi ada dampak-dampak ikutan ekonomi yang muncul, yang kemudian nanti kita rupiahkan. Nah, sekarang saya lihat dulu yang analisis ekonomi. Kita lihat dulu yang analisis ekonomi. Misalnya nih, kegiatan tadi kan, kasih pelatihan, kasih diklat, pertukaran ke luar negeri, ya itu kan pasti perlu biaya tuh. Misalnya pengeluarannya untuk pertukaran ke luar negeri adalah 6,9 M. Magang, ini tahun 2020, 2021, 22, 23, 24. Magang dunia usaha 7,1 M. Diklat ke luar negerinya 6,8, di dalam negerinya 6,8, paket luar negeri 23, diklat dalam negeri 2,8, dan diklat luar negerinya 22. Pendapatannya ini proyek ini mau dibiayai siapa? Berarti kan pendapatan nih, gitu. Kita anggap pendapatan dari sisi finansial. Dari hibah. Nah, dapat hibah dari ADB sebesar 23 miliar. Kalau dihitung-hitung, ternyata ya kurang proyeknya, minus IRR-nya itu dikurang dari 0, NPV-nya kurang dari 0, dan IRR-nya tidak mungkin untuk dihitung, karena minus semua. Dari tahun pertama sampai tahun kedua, ya net-nya itu semuanya minus. Kenapa? Karena lebih banyak pengeluaran dari pendapatan. Maka kalau kita bicara dari sisi finansial, nggak jalan proyek ini. Betul nggak? Nggak jalan, nggak usah jalan proyeknya. Kenapa? Karena nggak menguntungkan. Tetapi dalam konteks pemerintah, kita nggak seperti itu menghitungnya. Maka pemerintah tidak menghitung real NPV IRR, tapi yang dihitung adalah analisis ekonominya. Jadi ada dampak ekonomi yang muncul dari proyek kita tadi, yang kemudian kita kuantifikasi ke dalam nilai rupiah. Misalnya nih, dampak ekonomi, manfaat ekonominya itu adalah peningkatan produktivitas pendidik vokasi. Jadi produktivitasnya naik. Ya, kalau kita rupiahkan, dia menjadi 2,17 M. 2001, 2020, 2021 4,5, 2022 6,9, 2023 9,4, 2024 11 M. Apalagi pendapatan lulusan SMK-nya naik. Ya, pendapatan lulusan SMK-nya naik. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih. Ini logikal. Coba bisa nggak menjawab, kenapa lulusan SMK-nya itu di tahun 2020, 2021 nol, kosong maksudnya. Ada nggak yang bisa menjawab? Miftahul Jannah, silakan. Bisa menjawab nggak? Bisa nggak? Kenapa? Kayak ini ya, misalnya penghematan bantuan miskin. Itu tahun 2020, tahun nol sama tahun pertamanya masih nol pendapatannya.
Tapi kalau peningkatan produktivitas itu tahun pertama sudah kelihatan. Kenapa kira-kira? Gimana? Kalau peningkatan pendidik, begitu dia selesai training, bisa kelihatan nggak dampaknya, produktivitasnya? Indah, siapa yang bisa jawab? Ayo, oke, silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Coba lihat dampaknya. Kalau peningkatan produktivitas pendidik begitu selesai training bisa langsung meningkat nggak? Maksudnya di tahun 0 tuh udah kelihatan dampaknya. Tapi kalau lulusan pendapatan lulusan itu baru kelihatannya kapan? Coba kira-kira Indah bisa jawab? Silakan. Kenapa 0? Bu Naiyah, silakan. Nah, dampaknya belum terlihat pada tahun pertama, Bu. Mungkin secara logika bisa dihitung pada tahun setelah training selesai, misalnya seperti itu. Oke. Misalnya di tahun depannya atau tahun berikutnya lagi. Ya, jadi kalau betul Bu Naya, jadi kalau pendapatan lulusan SMK ya itu kan baru kelihatan di paling tidak tahun ketiga. Jadi yang tamat di tahun 2020 misalnya ya, atau programnya kan baru jalan di sini dia kelas 1, kelas 2, paling tidak 3 tahun di sini diasumsikan baru kelihatan dampaknya. Sama kalau kalau kita bikin analisis kelayakan untuk tanaman karet gitu ya, itu kan pada tahun ke-1, 2, 3 itu nggak ada pendapatan gitu. Kenapa? Karena baru baru menghasilkan di tahun keempat. Nah, kira-kira seperti itu analoginya. Jadi peningkatan pendapatan lulusan SMK itu baru kelihatan setelah proyeknya jalan beberapa tahun. Diasumsikan di sini baru tahun ketiga. Begitu juga penghematan bantuan miskin. Jadi begitu dibantu dia tidak langsung jadi sejahtera petani orang-orang miskinnya, tetapi dia harus bikin usaha dulu. Sehingga dampak kegiatan bantuan bagi kaum miskin itu baru kelihatan setelah tahun ketiga. Makanya di sini kosong. Tapi kalau penghematan untuk peningkatan produktivitas, penghematan untuk dunia usaha itu sudah langsung kelihatan. Jadi begitu dibantu produktivitasnya langsung naik. Ya, jadi ini sebetulnya adalah dampak-dampak ekonomi yang muncul atau ekonomi benefit gitu ya yang kita peroleh ketika proyek kita itu dijalankan. Biayanya apa? Biayanya tentu saja tadi kan kita mau menyelenggarain diklat, kita mau menyelenggarakan magang di luar negeri gitu. Maka ada biaya 2,7 sama 1,36. Maka apa yang bisa kita hitung? Coba kita lihat, ternyata benefitnya itu pada tahun pertama masih minus, tahun kedua masih minus, tapi tahun kedua, ketiga, keempat itu sudah mulai positif. Sehingga, nah di sini ada ENPV. ENPV itu berarti economic NPV-nya. Atau di sini juga ada beberapa yang menyebutnya bukan IRR, tapi EIRR. Jadi ada beberapa buku yang menyebutnya dengan untuk analisis ekonomi itu ENPV gitu ya. Atau ada yang menyebutnya dengan EIRR, itu artinya depannya ekonomi. Oke. Dari sisi ekonomi, proyek kita tadi dapat untung nih NPV-nya 88M. IRR-nya berapa? 26%. Net BC-nya berapa? 1,3 secara ekonomi. Bisa ikutin nggak kira-kira sampai sini? Bisa ya? Bisa? Jadi secara finansial, kalau yang tadi di sini secara finansial nggak menguntungkan proyek ini gitu. Karena nggak sampai sampai tidak bisa dihitung IRR-nya karena saking negatifnya NPV-nya. Tapi dari sisi ekonomi ternyata dia punya dampak ekonomi gitu. Karena kenapa? EIRR dan ENPV-nya positif. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Yang ketiga, yang keempat adalah analisis sosial budaya dan lingkungan. Coba deteksi. Tadi kan ruang lingkup kegiatan kita itu adalah diklat, guru ke dalam dan ke luar negeri, pertukaran pendidik, magang ya. Apa sih dampak positif, dampak negatifnya? Nah, coba dideteksi proyek kita itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Itu ada analisis sosial budaya.
Misalnya kemampuan bahasa naik, jaringan baik, wawasannya berkembang, budaya kerja lebih kreatif, kredibilitas sekolahnya juga jadi naik, tingkat kepercayaan masyarakat juga makin baik gitu ya. Tapi ada negatif loh, ada negatifnya loh, apa? Oh, guru-guru yang nggak ikut itu loh ada kecemburuan. Apalagi ada pemborosan kertas. Ya, ini pemborosan kertas ini karena mungkin takutnya nanti ketika proses submit, laporan segala macam itu harus pakai kertas. Maka untuk yang negatif itu harus dimitigasi, harus dipikirkan caranya. Mitigasinya apa? Kecemburuan tadi ya diatasi dengan kegiatan dilakukan secara reguler dan biasanya yang ikut itu gantian. Kemudian pemberian insentif untuk pendidik pengganti. Yang tidak ikut kemudian tetap wajib mengajar dikasih insentif. Kalau pemborosan kertas, oke, paperless. Jadi kita pakai online semua. Jadi kita tidak ada menggunakan kertas biar menjaga lingkungan, environment safety misalnya gitu. Jadi analisis sosial, budaya, lingkungannya seperti apa. Lalu ada analisis resiko. Ya, tetap harus ada risiko. Identifikasi dulu risiko-risikonya apa saja, dan tentu saja ketika kita bicara risiko, maka kita harus cari mitigasinya apa. Ya, identifikasi misalnya pemangkasan anggaran untuk pelaksanaan diklat. Jadi kita sudah planning nih gitu ya, mau buat magang tenaga pendidik, terus ternyata di bulan Maret anggarannya direvisi. Ternyata hilang anggarannya. Nah, mitigasinya apa nanti? Oh, mitigasinya kerjasama dengan pihak swasta untuk sharing biaya. Misalnya, ya yang pertama. Yang kedua, apalagi sih kemungkinan resiko yang muncul dari proyek kita itu? Pihak donor membatalkan biaya. Maka apa yang harus dilakukan? Perlu adanya cadangan dari APBN dan APBD. Ketiga, tenaga pendidik terpilih. Nah, ini suka nih mengundurkan diri, sudah dapat SK, suruh berangkat, nggak jadi berangkat. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Tanda tangan. Pada saat mendaftar harus tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak akan mengundurkan diri. Atau kalau mengundurkan diri itu harus mengembalikan biaya pendidikan. Nah, sama kayak dosen, kalau dikasih biaya siswa, sekolah, terus ternyata nggak selesai sekolahnya pakai dana negara, itu harus kembalikan. Ya, kalau ada tenaga pendidik yang gagal, oke, gimana caranya? Oh, seleksi awalnya harus lebih ketat. Tenaga pendidik terpilih membatalkan keikutsertaan dalam proyek. Pemberian sanksi tadi sudah, suruh kembalikan. Ya, negara penyedia diklat luar negeri membatalkan kerjasama. Tadi memperketat klausal yang mengatur hal pembatalan pada penandatanganan MOU dengan negara yang akan kita kunjungi. Jadi jangan sampai nanti kayak sekarang nih gitu, kita mau ada mahasiswa kita yang mau berangkat gitu ya, mendaftar untuk ikut double degree. Nah ini gimana nih, mungkin nggak sih gitu ya kalau seandainya di tengah jalan itu ternyata tiba-tiba kita dibatalin gitu, padahal kita udah siap-siap dan sebagainya. Nah, maka di clausal memorandum of understanding-nya itu udah disebutkan tentang hal-hal jika terjadi pembatalan efeknya apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dunia usaha tidak mau kerjasama. Tadi disampaikan bahwa ada 68 perusahaan, industri, UMKM yang mau menerima tenaga guru-guru magang. Oke, lalu bagaimana caranya supaya mereka tidak ngebatalin? Kasih insentif, ya, penguatan kerjasama, kasih dampak gitu ke ininya. Nah ini mitigasinya. Lalu dari tujuh risiko ini, mana yang paling berisiko? Gitu ya, mana yang peluang terjadinya tuh paling tinggi? Nah ini ada kita diminta men-score dari ada probability, ada peluang, ada dampak. Nah ini angka-angka ini dapat dari mana? Ini nanyanya ke para key informant tadi. Ya, jadi kepada staf ahli, ranking nih coba gitu ya. Staf ahlinya tentu jangan satu. Kalau satu nanti subjektif, harus beberapa orang. Diminta mereka meranking dari 1 sampai 3. Nah, ini jawaban dari hasil investigasinya. Ya. Oke, jadi kita kalikan 32, maka nanti kita akan dapat skor yang paling tinggi, yang paling rentan, yang mungkin paling besar risikonya terjadi itu adalah dunia usaha tidak mau bekerja sama di dalam kegiatan magang. Itu rankingnya 1. Jadi ini harus betul-betul jadi perhatian. Terus diurutkan mulai dari ranking terendah sampai dengan ranking yang tertinggi. Yang paling rendah resikonya itu pendidik membatalkan keikutsertaannya. Ini paling jarang terjadi. Kenapa? Karena orang tuh justru katanya
berlomba-lomba mau ikut. Makanya resikonya paling rendah. Nah, dari resiko itu nanti kita bisa petakan nih, ini adalah dampak, ini ada probabilitas tadi misalnya yang 1 ada di mana, yang 2 ada di mana, yang 3 ada di mana, ya ini kan punya kita tadi ada sampai 7. 2 dan 6 ada di sini. Kita bisa petakan nanti sesuai dengan hasil kita tadi. Nah, kalau selesai kita bisa buat kesimpulan. Tadi pertama, analisis logika framework-nya approve nggak sih? Approve, layak berarti proyek pemerintah. Stakeholder banyak nih yang bantu approve berarti layak. Ya, prioritas. Nah, tadi yang DIS-nya tadi prioritas nasional nggak? Prioritas nasional. Oke. DIS-nya memenuhi approve. Yang tidak approve tadi yang finansial. Tapi ekonominya approve. Analisis lingkungannya approve dan resikonya juga approve sehingga proyek layak untuk dijalankan. Bisa ikutin sampai sini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan dari hasil kesimpulannya bahwa analisis finansialnya itu di-reject kan, Bu? Apakah proyek tersebut masih bisa dijalankan, Bu? Layak dijalankan? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Iya. Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira? Sebetulnya tadi secara tersurat sudah saya sampaikan. Ada nggak yang bisa membantu jawab? Kira-kira dengan yang tadi kan approve-nya berapa banyak tuh? Oke, nah nih. Jalan nggak proyeknya? Kira-kira. Finansialnya nggak menguntungkan loh sebetulnya. Gimana kira-kira? Ada nggak yang bisa bantu jawab? Pak Febriansa Ibrahim bisa bantu jawab, Pak? Silakan, Pak. Pak Febriansah, silakan. Nah, silakan. Destia bisa jawab? Bisa bantu, Destia? Baik, Bu. Mungkin bisa, Bu, karena kan tadi di analisis ekonominya tetap bisa di-approve. Dan juga masih banyak dari analisis logical framework-nya, terus ada juga dari sosial, budayanya juga di-approve, mungkin bisa dijalankan, Bu, proyeknya menurut Destia. Mungkin ya. Oke, baik. Mungkin ya, Destia. Kenapa Destia nggak langsung bisa, Bu? Gitu. Kenapa mungkin? Kita sudah belajar teori loh barusan. Adi, coba Pak Adi, silakan Pak Adi. Gimana? Menurut saya bisa, Bu, dilaksanakan. Ya, karena dari ke-8 analisa yang sudah dicanangkan tadi, hanya satu yang dianggap tidak bisa dijalankan dikarenakan hanya berdasarkan keuntungan ekonomi kalau nggak salah tadi ya, Bu ya. Finansial. Ya, keuntungan finansial, secara finansial. Tetapi program, apalagi program pemerintah, diutamakan ialah untuk salah satunya yang lebih utama adalah meningkatkan standar, kalau dari proyek yang Ibu sampaikan tadi, meningkatkan standar mutu dari tenaga pengajar. Itu yang lebih utama. Oke, jadi keuntungan ekonominya lebih besar daripada keuntungan finansialnya, kira-kira gitu ya? Ya, mungkin begitu, Bu. Oke, nah sekarang kita nih ada yang bertugas di Bapeda ini. Bu Marini, silakan. Bagaimana komentarnya Bu Sumarti habis ini ya? Bagaimana biasanya yang mengelola proyek-proyek pemerintah, silakan. Iya Bu, kalau proyek pemerintah kan memang kita tidak melihat dari finansialnya karena namanya pemerintah kan tidak menghitung untung rugi. Jadi kalau di pemerintah memang tidak ada untung dan rugi, Bu, itu yang pertama. Jadi memang kalau dari segi finansial, tadi kita lihat banyak minus, itu memang rugi, tapi kan kita lihat dari dampak segi ekonominya, di mana terjadi peningkatan produktivitas tenaga pendidik, kemudian lulusan SMK meningkat, kemudian ada lagi terjadinya peningkatan masyarakat miskin, itu yang lebih diambil diambil oleh pemerintah gitu. Jadi kita memang melihatnya dari dampak manfaat ekonominya, Bu. Jadi terjadi peningkatan di mana-mana. Itu kan merupakan salah satu memang
target dari pemerintah, Bu. Oke, baik. Jadi makanya karena itu hari ini kita khusus bahas tentang proyek pemerintah ya. Oh, kita dengar dulu pendapatnya Bu Marini yang sama-sama. Siapa lagi yang Pak Ali? Kalau Pak Ali Antoni dinasnya di mana? Dinas Pertanian, Bu. Oh, Dinas Pertanian. Oke, berarti nanti yang soal setelah ini Pak Ali. Oke, silakan Bu Marini. Iya, Bu. Ya, silakan. Di Bapeda sepertinya kalau yang ada proyek-proyek begitu, Bu, kebanyakan memang kita analisis dulu, Bu, analisis. Jadi sebenarnya yang ngajuin proyek-proyek gitu kan dari dinas-dinas gitu kan. Kalau kayak gini kan berarti dari dinas pendidikan. Itu yang pertama, dia masuk nggak dengan kayak Ibu kan ini karena nasional, nawacita, masuk nggak dalam program presiden gitu. Benar kata Ibu Sumarti tadi, negara nggak ngitung untung ruginya. Terus yang kedua, kalau kayak pendidikan begini kan, jadi standar kita tuh IPM gitu kan. IPM kita ini berapa sih, terus butuh kenaikan berapa persen gitu. Dengan proyek ini bisa naikkan berapa persen, berapa banyak yang bisa diuntungkan dari proyek ini gitu. Terus yang paling penting lagi ya uangnya, Bu, gitu kan, dananya, APBN-nya berapa persen yang ada untuk pendidikan gitu kan, untuk pendidikan yang bisa digunakan di kegiatan ini gitu. Setelah kita hitung-hitung sama kayak Ibu jelaskan tadi kan, dampaknya, impact-nya, terus kita juga minta pendapat dari yang ahlinya gitu kan, berapa persen kita perkirakan bisa dilaksanakan tahun ini, atau tadi 5 tahun ke depan misalnya. Untuk 5 tahun ke depan berarti bisa dipakai dari anggaran ini gitu. Kalau memang ini bisa dijalankan tahun ini, bisa jalankan tahun ini atau enggak, kita pertimbangan kita paling begitu, Bu, bisa di tahun ini atau mungkin dimulai tahun depan atau di perubahan gitu, kita ajukan di perubahan gitu. Tapi sebenarnya udah sangat sudah sangat jelas tadi Ibu jelasin, begitulah Bu memang tahapannya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi artinya gini, apa yang kita pelajari, ini kan kuliah ke-10 ya, apa yang kita pelajari dari kuliah pertama sampai kuliah ke berapa ya? Kuliah pertama sampai dengan kuliah ke-7, itu kan kita bicara murni finansial. Ya, artinya proyek yang berkaitan dengan investor, berkaitan dengan kreditor yang ingin memberikan bantuan pinjaman, itu yang dilihat adalah finansial, bahwa secara finansial harus menguntungkan. Tetapi mulai dari 8, kemudian minggu lalu, kemudian hari ini, kita sampai pada tahap di mana ada loh proyek-proyek itu yang walaupun secara finansial tidak menguntungkan, tetapi masih tetap harus bisa jalan gitu, karena dampak ekonominya itu kalau kita kuantifikasi dengan nilai moneter ternyata lebih besar daripada kerugian finansialnya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sebentar saya buka dulu materi selanjutnya, yang ini saya tutup dulu. Oke, nah ini ada, mana ya? Bentar. Oke, ini adalah soal ya. Coba kita bahas, ini kasus untuk pertanian. Oke, ini pohon masalahnya, saya buat lebih lengkap ya. Masalah utamanya, core problem-nya ya adalah menurunnya tingkat produksi pertanian, anggaplah pangan ya, jadi beras ya, maksudnya tingkat produksi pertanian itu maksudnya beras di sini. Akibat dari penurunan produksi beras itu apa sih sebetulnya? Akibatnya pertama, suplai hasil produksi pertanian ke dalam dan keluar daerah berkurang. Dampaknya lagi kalau kita tarik lagi ke atas pengepul mencari sumber produksi pertanian baru, naik ke atas lagi, akhirnya biaya distribusinya naik, harga produk pertaniannya juga jadi tidak stabil, akhirnya sektor pertaniannya jadi kurang berkembang. Yang kedua, penyebab akibatnya apa? Terganggunya kontribusi sektor pertanian di daerah mana gitu ya. Nah, sekarang ini dari masalah ini kan kita bisa turunin ke bawah tuh. Ada berbagai penyebab
Yang pertama misalnya hal ini terjadi karena sulitnya aksesibilitas untuk distribusi hasil pertanian. Turunnya produksi tadi terjadi karena sulitnya mendapatkan air bersih. Kemudian karena kurang baiknya kondisi irigasi sawah. Lalu kurangnya lahan pertanian. Lalu apalagi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pertanian. Nah, kalau kita gali lagi sulitnya aksesibilitas untuk hasil, kenapa? Karena jalannya, kurang baiknya potensi jalan lokal, terutama di desa pusat produksi. Air tadi kenapa sih sulit? Ini air sama irigasi ini sebetulnya berhubungan. Misalnya tidak adanya penyaringan terhadap limbah rumah tangga, kurang optimalnya pelayanan sarana prasarana, menurunnya permukaan air tanah kalau yang untuk irigasi. Kurangnya lahan tadi terjadi karena apa? Perubahan fungsi lahan di sepanjang koridor, meningkatnya permintaan lahan permukiman, ya. Karena masyarakat partisipasinya turun, kurang optimalnya gapoktan. Kenapa gapoktan tidak optimal? Karena kurangnya kontrol pemerintah dalam pelaksanaan program. Jadi ini masalahnya. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita punya masalah di satu titik, di masalah utama, maka kita harus bikin pohon tujuannya dulu secara teori. Maka kita balik. Kalau meningkatnya tingkat produksi pertanian, maka tujuan utamanya adalah berarti produksi pertaniannya naik. Ya enggak? Nah, dari sekian banyak sebab-sebab ini, maka kita harus cari nih sebetulnya penyebab utama yang paling bawah ketika kita nggak bisa bertanya lagi itu apa sih? Penyebab utamanya itu ternyata meningkatnya jumlah penduduk gitu ya. Sehingga ada persoalan dengan persaingan pemenuhan kebutuhan, ada persoalan peningkatan lahan, ada persoalan kurang kontrolnya pemerintah dalam kegiatan gapoktan, sarana transportasinya jadi nggak baik gitu. Nah, dari ini pohon masalah, coba nanti dibuat ya pohon tujuan. Ya, jadi silakan nanti dibuat pohon tujuannya. Ini nanti akan disubmit untuk tugas, kan minggu depan kita ujian ya. Jadi ini tugas ujiannya. Jadi saya kasih pengarahan dulu, nanti silakan dikerjakan, disubmit minggu depan di kuliah ke-11 untuk tujuan. Jadi susun pohon tujuannya, tugasnya. Lalu dari sekian banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapai tadi, lakukan analisis urgensi, signifikansi, dan pohon tujuan. Terakhir, buat proyeknya. Data-datanya data-datanya boleh. Tadi kan kita harus punya data finansial, harus punya data ekonomi ya Bapak Ibu. Jadi silakan datanya boleh hipotetik. Jadi datanya boleh hipotetik. Jadi tidak harus data real. Kalau ada data, kalau yang untuk analisis finansial dan ekonomi, silahkan nanti dilakukan analisis, lalu buat tadi analisis mulai dari KKL-nya, kemudian stakeholder analisisnya, lalu DIS-nya, analisis ekonomi, analisis finansial, ya ini ya. Nah ini ya, DIS-nya, keuangan dan ekonominya, sosial budaya lingkungan, dan resiko. Ini adalah materi untuk yang akan dikerjakan untuk disubmit minggu depan di kuliah ke-12. Jadi ini adalah tugasnya. Silakan berkreasi membuahkan informasi sebanyak-banyaknya dari informasi yang ada, lakukan pemetaan, boleh dikecilkan skupnya, karena kan tadi saya kasihnya umum tuh ya, tidak tahu masalah di mana, boleh di Sumsel boleh, di Kota Madia boleh, di Palembang boleh, atau mau di OI boleh, gitu silahkan. Ya, tapi yang pasti kita ingin tahu bagaimana kira-kira bagi peta gitu ya, terkait dengan proyek untuk meningkatkan produksi pangan tadi. Ya, jadi ini adalah pohon masalahnya. Silakan nanti pohon masalahnya dibalik menjadi pohon tujuan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ibu, untuk komoditasnya fokus pada komoditas tanaman pangan ya Bu ya? Iya, komoditasnya pangan, beras ya terutama. Jadi boleh dikecilkan, boleh ditingkat. Tapi ini karena ini proyek pemerintah ya, jadi skupnya bukan ini. Jadi kita bicaranya boleh di provinsi boleh, mau di nasional boleh, tapi jelaskan di nasional. Karena nanti berkaitan dengan analisis DIS-nya, kemudian berkaitan dengan integratifnya ya. Jadi sampaikan ini proyeknya mau di mana, mau di nasional, mau di provinsi, mau di kota, mau di kabupaten mana gitu. Karena nanti berkaitan dengan karakteristik kabupatennya. Datanya kalau tidak ada boleh hipotetik untuk data keuangan.
Untuk data keuangan ini boleh hipotetik. Yang ini, keuangan dan ekonomi. Kalau yang lain-lain sih saya pikir akan kita bisa dapat gitu ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi yang dikerjakan hanya satu proyek. Jadi kalau kan nanti di pohon tujuannya ada beberapa tuh tujuannya. Setelah analisis urgensi dan signifikansi akan muncul satu proyek gitu. Nah, baru nanti bikin gambaran proyeknya. Nanti kan bisa saja sebetulnya proyeknya itu kalau kita lihat masalah itu kan irigasi misalnya, tujuannya perbaikan irigasi, kemudian peningkatan kualitas penyuluh misalnya ya, program-programnya tuh nanti. Tapi nanti tergantung hasil urgensi dan kepentingan, tentu akan berbeda analisisnya berdasarkan untuk setiap mahasiswa. Gitu, proyek-proyek yang akan muncul. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Maya mau tanya? Enggak, Bu, mau ini nanti menggunakan Kabupaten Banyuasin, Bu, ya, untuk boleh. lahan pasang surut. Oke, silakan. Ya, boleh. Nah, berarti kalau bisa yang lain jangan banyak asin gitu ya. Nanti silakan apa saja boleh. Yang lain silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin sampai di sini kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.